Zianisa dan Batu Mustika Raja Ular. Ini adalah kisah seorang anak perempuan bernama Zianisa yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi hutan. Zianisa anak perempuan yang rajin dan penuh rasa ingin tahu. Zianisa setiap hari membantu ibunya. Hari itu, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke pinggiran hutan. Ia akan mengambil rumput untuk makanan kambing-kambingnya. Setelah berpamitan, Zianisa pun pergi. Zianisa berjalan sendiri menuju pinggiran hutan yang sejuk, pepohonan tinggi dan suara burung berkicau menambah indah suasana. Zianisa berjalan sambil bernyanyi riang. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu berkilau di bawah pohon besar. Ia melihat sesuatu yang bercahaya indah berwarna hijau zamrud. Zianisa menemukan sebuah batu mustika yang sangat cantik. Ia pun memasukkannya ke dalam saku celana roknya, tanpa tahu rahasia besar di baliknya. Sesampainya Zianisa di padang rumput, ia langsung memotong rumput untuk makanan kambing. Selang beberapa waktu, saat ia masih mengambil rumput, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ada seekor ular kecil mendekat, dan disusul oleh beberapa ular kecil muncul, mendekati Zianisa, tapi tidak menyerang. Ular-ular kecil bermunculan dari semak-semak, seolah ingin mengajak Zianisa ke suatu tempat. Zianisa kaget, berdiri dan mulai mundur, rumput terjatuh dari tangannya. Zianisa terkejut dan ketakutan, tapi ular-ular mulai menggiring Zianisa, seakan sedang mengantarnya ke suatu tempat. Ular-ular bergerak menuju hutan lebat, Zianisa mengikuti dengan hati-hati. Dengan perasaan campur aduk, Zianisa pun mengikuti ular-ular itu ke dalam hutan yang lebih dalam. Di tengah hutan, tanpa disadari tiba-tiba terlihat muncul sosok Raja Ular besar bermahkota dari belakang, yang mendekati Zianisa, bersinar keemasan. Ia tampak gagah, namun wajahnya penuh kebijaksanaan. Setelah mendekat, Raja Ular pun berkata, "Wahai anak manusia, engkau telah mengambil benda berharga milikku. Batu yang kamu temukan tadi itu adalah mustikaku, mustika Raja Ular." Zianisa menunduk, mengeluarkan batu mustika dari saku celananya, lalu berkata, "Ampun, Raja Ular, aku tidak tahu batu ini milikmu. Aku hanya menemukannya di bawah pohon." Zianisa pun dengan tulus meminta maaf. Dengan rasa takut, Zianisa membalikan badannya dan memberikan batu mustika itu pada Raja Ular. Dan Raja Ular menerima mustika dengan mulutnya. Setelah menerima batu mustika itu, Raja Ular lalu berkata, "Kebaikan hatimu membuatku senang. Karena kau jujur dan tidak serakah, atas kebaikanmu aku akan memberimu hadiah." Lalu Raja Ular mengibaskan ekornya, muncullah cahaya yang berubah menjadi sebuah biji ajaib. Raja Ular menghadiahkan biji tanaman ajaib, yang bisa tumbuh menjadi pohon dengan buah yang lezat yang berkhasiat untuk menyembuhkan segala penyakit juga menyehatkan. Zianisa menerima biji ajaib itu dan memasukkan biji tersebut ke dalam sakunya, lalu ia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Zianisa menunjukkan biji ajaib kepada ibunya. Ibunya merasa heran akan cerita dari Zianisa. Lalu mereka menanam biji tersebut di halaman rumahnya. Setelah capek seharian dengan petualangannya, Zianisa mulai beristirahat dan tidur. Suasana malam yang damai membelainya, membawanya pada istirahat yang tenang. Keesokan harinya, ayam mulai berkokok menandakan Zianisa dan ibunya harus bangun dari tidurnya untuk memulai aktivitas. Ibu dengan tergesa-gesa membangunkan Zianisa. Dia memberitahu bahwa muncul sebuah pohon dari biji ajaib yang kemarin ditanam dan berbuah lebat. Zianisa dan ibu menghampiri pohon itu dengan terheran-heran. Ternyata biji itu tumbuh menjadi pohon hanya dengan waktu semalam. Yang lebih membuat ibu dan Zianisa bahagia itu ialah, buah itu sangat berkhasiat dan bisa mengobati segala jenis penyakit. Berkat memakan buah itu, semua orang yang ada di kampungnya menjadi lebih sehat, segar dan bugar. Sejak hari itu, Zianisa dikenal sebagai anak baik hati yang membawa berkah bagi desanya. Karena kebaikan selalu berbuah kebaikan.
Pesan dari dongeng ini ialah, jangan serakah, selalu jujur, dan selalu berbagi kebaikan. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar. Terima kasih ya teman-teman Zianisa.